Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, sore ini Domba Bagus jalan-jalan lagi ke kandang wedusnya Bagus ini teman-teman, karena masih banyak sekali pertanyaan dari para teman-teman Domba Bagus itu yang tanya langkah-langkah awal memulai sebuah peternakan itu seperti apa, kandangnya itu seperti apa, beli dombanya sebaiknya itu yang buntingan atau yang babon bawa anak atau yang masih diri-diri. Nah, harus dimulai juga dari breeding atau fattening juga. Nah, ini kita langsung tanya ke Mas Bagusnya aja ya teman-teman. Kita cari, ini kayaknya lagi domba-dombanya makan sore hari ini teman-teman. Nah, kayak gini. Di sini ada domba sama kambing teman-teman. Nah, ini domba sama kambing diternak dalam satu tempat teman-teman. Nah, kayak gini. Ini yang sebelah kiri kambing, yang sebelah kanan ini domba teman-teman. Nah, kayak gini. Ini sampai jalan-jalan kayak gini ini teman-teman, sampai di jalan-jalan kayak gini. Kandangnya Mas Bagus penuh ini, full ini teman-teman. Nah, kayak gini. Di sini malah full ini. Ini juga ada domba kambing juga di sini. Nah, kayak gini. Wih, mantap sekali kita ini ketemu Mas Bagusnya langsung ya teman-teman. Ini dombanya sebaiknya turun ke sana dulu ini teman-teman. Nah, selamat sore Mas Bagus. Oke Mas Danang, selamat sore. Wih, kabarnya gimana nih, kok makin ganteng aja nih Mas Bagus? Pakai kaos baru. Wih, kaosnya baru ini. Saya selalu sehat dan bagus Mas. Alhamdulillah. Selamat sore. Selalu sehat dan bagus ya. Semoga teman-teman subscriber Domba Bagus juga sehat dan bagus ya. Wah, mungkin bisa perkenalan dulu aja Mas Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus. Lebih tepatnya di kandang wedus Bagus yang bertepatan di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Nah, Mas, kok kaosnya loh, tak lihat yang belakangnya malah mesin chopper ini Mas Bagus. Iya. Choppernya Domba Bagus. Nah, ini teman-teman. Wih, kan baru nih teman-teman kaosnya ini. Berhubung memang sudah ada niatan sih untuk produk chopper Domba Bagus, sudah mengeluarkan 500 unit dan sekarang sudah ke 500 unit. Dan saya sudah cetak kaos. Nanti dalam pembelian 1 unit chopper saya kasih bonus 1 kaos gitu. Wah, mantap sekali teman-teman. Jadi beli mesin chopper dapat kaos kayak gini teman-teman. Depannya kandang wedusnya Bagus, yang belakangnya chopper Domba Bagus teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Lagi nanti kalau sudah, ini masih pesanan masih numpuk ya. Sekarang masih ada inden di 100 lebih ya. Itu nanti kalau memang bisa mencapai dari 1000 unit ya, nanti teman subscriber Domba Bagus saya undi dan saya kasih 1 gratis unit chopper. Wih, 1 unit gratis ya? Ya. Itu diundi baik mereka sudah punya mesin chopper atau belum? Kita undi. Kita tetap kasih ya. Wah, mantap sekali teman-teman. Kalau semisal sudah punya unit chopper bisa diperbarui untuk yang baru, atau memang yang lama sudah masih layak dipakai terus dinominalkan juga bisa. Yang penting saya sudah kasih 1 unit chopper untuk yang dapat lah istilahnya gitu. Oke Mas Bagus, ini kita ada sedikit pertanyaan dari teman-teman Domba Bagus ini ya. Langkah-langkah untuk menjadi pemula itu seperti apa? Kita jawab satu persatu aja ya. Nah, ini kita mulai dari sebaiknya itu breeding apa fattening sih untuk pemula itu Mas Bagus? Kalau untuk pemula di tahun 2023 ini kalau ke fattening sih sudah bisa dikatakan ketinggalan sih ya. Nah, mending langkah-langkah dari awal peternak itu dari awal ya mending lebih baik di breeding saja Mas. Oh, di breeding aja ya. Otomatis kalau breeding ini kan bisa cetak domba sendiri, nggak usah beli kan gitu. Jadi nggak cari bakalannya ya. Iya. Jadi tinggal beli 1 kali, beranak berkali-kali gitu maksudnya ya. Wah, seperti layaknya mau jadi pekerja sudah mengeluarkan biaya untuk sekolah, kita sudah untuk beli di induk atau bejantan sudah bisa jual anakan kan gitu. Wah, mantap sekali teman-teman. Jadi langkahnya sebaiknya kita kecuali kalau di tahun-tahun kemarin memang untuk populasi domba ya, untuk kebutuhan potong sama kelahiran tuh masih kebanyakan dibutuhan potong gitu loh. Untuk dulu-dulu sih memang ya lebih baik di fattening kan gitu. Untuk sekarang sudah
kehabisan bahan Mas gitu loh kalau ke fattening itu. Oh, jadi ini bisa dikatakan Indonesia ini darurat breeding ini ya? Darurat breed, iya. Wah, soalnya sekarang yang saya ketahui saja dalam kemitraan di kandang menuju bagus itu fattening saya kurangkan. Sebagian besar saya suruh beralih ke, nggak beralih sih, untuk mengurangkan ke fattening untuk bertambahnya di breeding gitu biar bisa cetak sendiri. Nggak usah beli bakalan, bisa buat bakalan kok. Nah, kalau breeding sendiri Mas Bagus, langkah-langkahnya awal itu seperti apa Mas Bagus? Beli dombanya dulu, apa bikin kandangnya dulu, atau beli pakannya dulu, atau bikin sendiri pakannya? Seperti apa saran dari Mas Bagus? Kalau saran dari saya, dari pertama kali memang harus ada HMT ya, untuk persiapan bang pakan ya. Bang pakan ya. Jadi cari tempat yang sekiranya kalaupun lahan sendiri lebih bagus, kalau nggak punya lahan sendiri bisa sewa dengan harga murah yang bisa jangka panjang. Itu kita tanemi terus langsung cari relasi. Kalau enggak bisa ke sekolah edukasi, edu ternak bisa, magang ke kandang bisa, sambil belajar. Jadi semisal langsung nunggu tumbuh rumput, nunggu pembuatan kandang, kalau kita sekolah dulu memang langsung eksekusi, anti gagal gitu. Oh, jadi langkah pertama adalah bang pakan. Bang pakan. Setelah bang pakan ibaratnya sekolah dulu gitu dong. Ya, sambil kalau kita tanam rumput otomatis kan 2-3 bulan baru bisa panen, Mas. Jadi kita tanam terus kita tinggal sekolah dulu, maksud 1 bulan nggak lulus kan gitu. Ya benar-benar. Berarti sambil nanam terus kita sekolah dulu dari sambil sekolah terus cari relasi dalam arti mana kandang-kandang yang jenengan-jenengan itu, yang teman-teman ternak itu punya pakem di situ, istilahnya yang terpercaya gitu loh. Kan farm yang sudah berjalan dengan 0 sampai sekarang bisa sukses kan banyak, Mas. Banyak sekali ya. Enggak 1-2 kandang loh, puluhan bisa ratusan kandang kan sudah tertata rapi dari manajemen atau dari apa istilahnya pengen tahu siklus atau bagaimana sudah wis ngelontok lah istilahnya. Tinggal tanya toh. Nah, kalau tanam Mas Bagus sebaiknya saran Mas Bagus nanamnya itu bang pakannya apa Mas Bagus? Ya rumput ya, rumput sama indigo vera. Rumput sama indigo vera. Rumputnya bebas ya Pak Cong atau Dot gitu ya? Sembarang, bebas. Rumput apapun bisa. Nah itu teman-teman. Jadi kalau bisa sih dari segala jenis rumput ditanam. Terus rambanan juga ada, contohnya seperti indigo vera, kaliandra itu harus ada. Oke, nah berarti pertama-tama adalah nanam teman-teman. Nanam terus sekolah bisa ke kandang-kandang atau ikut pelatihan-pelatihan di edu ternak teman-teman. Nah kayak gitu. Nah setelah itu Mas Bagus tahapannya apa? Tapi nanti ini bisa dibahas juga ya. Tapi sebenarnya sih kalau sudah melalui itu nanti dengan sendirinya itu sudah berjalan gitu loh. Tapi jelas itu nanti edukasinya ya dari pertama kita mau berangkat sekolah itu kita sudah mempunyai bang pakan, kita tinggal nanti tumbuh sendiri kan gitu. Nanamnya di pas musim hujan gitu aja lah penak. Nanam rumput terus kita sambil cari relasi dulan-dulan kandang sekolah seperti itu. Terus nanti dengan sendirinya pasti punya gambaran kandang. Satu, wow nanti buat kandang sudah main banyaknya relasi, dulan ke kandang si A, kandangnya seperti ini. Pergi kandang si B, soalnya satu peternak Indonesia ini kandangnya nggak ada yang sama. Ya. Nah, ya kemarin juga ada ini kan berbagai macam jenis bahan. Ada yang mulai dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari gavalo. Ya, Mas. Ya itu jadi, kalau Mas Bagus dari Mas Bagus sendiri, saran terbaik dari Mas Bagus. Kalau saran dari saya sih kalau untuk peternak langsung memang pemodal besar kita nggak usah ngomong ya. Otomatis dia sudah punya relasi seperti desainer kandang. Terus untuk pakan jelas bisa membayar atau bisa mencakup istilahnya pakar nutrisi, dokter itu sudah bisa. Jadi gitu nggak usah dibahas untuk pemula yang istilahnya ke tani Mas ya. Istilahnya untuk pemula yang memang merakyat lah ya. Itu memang bahan yang paling utama sih di kayu. Kayu ya? Kayu. Terus pembuatan kandang memang kita ambil sirkulasi udara yang sangat bagus. Minimal dari tanah ke lantai
kandang itu lebih kurang 1 meter lah minimal. Minimal ya. Nah, terus atap pakai galvalum. Biar panasnya dapat, siklusnya dapat gitu. Nah, kalau tinggi dari bawah sampai atap itu sebaiknya berapa sih Mas Bagus? Kalau tinggi dari atas itu tergantung lebar sih Mas. Tergantung lebar. Dalam arti tergantung lebar seperti gini lainnya kayak saya punya dulu kan memang dari bawah memang karangan saya seperti ini ya, ada 2 meter lebih ya. Tapi saya kan meratakan dari depan ke belakang kan gitu. Harusnya kalau tempat teman-teman ternak ini rata, itu 1 meter minimal 1 meter sudah bagus sih. Sudah bagus. Terus tinggi ini 1 meter sudah cukup. Terus ini kita ambil 2 meter pun sudah cukup. 2 meter berarti dari paling bawah itu 4 meter sudah cukup ya? Sudah finishing. 4 meter itu sampai atap teman-teman. Iya. Nah, Mas Bagus kalau bikin kandang itu ya. Untuk breeding ya ini. Ya. Per meter itu sebaiknya di angka berapa sih? Yang harganya juga ekonomis tapi tetap masih dengan kualitas yang enggak sering-sering bongkar kandang gitu Mas Bagus. Kalau per meternya sih di angka 800 sampai 1 juta sih. 800 sampai 1 juta itu sudah layak huni ya? Sudah layak huni, itu sudah dari kayu yang istilahnya yang enggak terlalu bagus seperti jati atau apa itu enggak sih, yang sedang lah istilahnya, itu sudah sedang. Itu dari ompaknya itu dari kakinya sudah pakai bata, kita plaster gitu. Atapnya sudah pakai kayu, terus rangkanya juga kayu, atasnya galvalum, itu sudah cukup. 1 meter di 800, paling mahal di 1 juta lah Mas. Oke. Itu sudah dapat. Nah, kalau untuk breeding sendiri Mas Bagus sebaiknya 1 petak itu atau 1 koloni lah, itu ukuran berapa sih lebarnya? Kalau panjangnya kan tentunya bebas, menyesuaikan budget. Kalau lebarnya sendiri berapa sih Mas Bagus sebaiknya? Juga menentukan budget sih Mas. Kalau lebar untuk kandang itu sih natural sih, kita gambar minimal saja ya. Ya. Minimal kalau teman-teman bisa sih, kita nggak usah beranggapan langsung ikut ke kandang besar dalam arti 1 koloni 10 ekor 1 bejantan, 20 ekor 1 bejantan, itu nggak usah. Lebih baik itu di 1 koloni itu 5 ekor saja, 5 induk saja. 5 induk dalam ukuran lebih kurang cukup 10 ekor, dalam arti untuk lebar ke belakangnya di 2 meter lah. Lebarnya 2 meteran ya. Terus panjangnya sih 3 atau 4 meter gitu. Oh, seperti itu teman. Itu diisi 1 jantan, 5 betina. 5 betina. Nanti kalau sudah indikasi kelimanya sudah kena kawin, nanti tinggal jantannya pindah ke koloni B. Oh. Terus 5-nya sudah kena kawin lagi, sudah bisa masuk ke koloni C. Jadi betina setelah satu rumah itu 1 koloni 5 induk sudah kena kawin semua, nanti ya biar di situ sampai melahirkan. Gitu aja. Nah, kalau Mas Bagus sendiri kenapa memilih 1 jantan 5 betina, atau untuk mempermudah pengawasannya atau seperti apa untuk bagi pemula itu Mas Bagus? Mempermudah pengawasan. Terus kedua, kita bisa mengatur manajemen atau kebutuhan kita kalau kita memang ada kebutuhan yang bulanan, dalam arti kita siklus 5 induk, 5 induk, 5 induk, ketika kita kan mulai kawin sampai melahirkan 6 bulan semisal. Kita berawal dari 30 ekor. Kan bisa 5 itu sudah 6 bulan. 6 bulan ya. Dan 6 bulan dalam arti nanti kita bisa jualan setelah 6 bulan atau setelah setahun lah maksimal, kita bisa jualan di 5 ekor per bulan. Per bulan ya. Bisa nyuplai kebutuhan kita dengan kebutuhan pakan ke 30 ternak gitu. Kalau mau nambah seperti itu tadi, seperti mau langsung 60 induk juga bisa, 5 malah muternya cepat, 2 minggu sekali kita bisa jual di 5 ekor. Gitu. Tapi kalau jenengan sudah mempunyai istilahnya dalam arti mempunyai apa? Trik atau sistem sudah beternak, memang masih skala kecil terus sekarang memperbesar gitu. Misal langsung 10 induk juga nggak masalah kalau memang jenengan memang sudah fokus ternak itu usaha utama jenengan. Jadi emang setiap hari di kandang ya gitu, 10 ekor nggak masalah. Ke 10 ekor semisalnya kita sudah tahu, oh ini sudah kena kawin. Kalau gimana ya? Kalau 5 ekor seperti ini Mas ya. 5 ekor kita itu dalam waktu 5 menit itu langsung hafal domba ini kan sama atau warnanya semua. Warnanya ya. Semisal, tapi kalau dengan 5 induk kita hafal betul. Betul ya. Nggak usah dikasih nama, nggak usah dikasih tanda, itu hafal. Hafal ini sudah dikawin belum? Ini bejantan ini sudah pas waktu kita makan atau jalan-jalan di kandang sudah kena kawin, selam. Gitu. Oh itu sudah kena kawin otomatis sudah bunting. Ini sudah kena kawin. Kalau ke 5 sudah kena kawin,
tinggal nunggu jantannya dipindah. Gitu aja. Tinggal ngopi sama buat pakan atau nyelep kotoran atau bagaimana sudah melahirkan sendiri. Nah, kalau itu Mas Bagus, harga paketan itu tadi 1 jantan, 5 betina atau 10 betina, di harga berapa sih Mas Bagus di sini? Kalau untuk paketan sih natural ya, dengan yang menentukan budget dengan sendiri, soalnya di kandang kita itu timbang. Timbang ya? Timbang, tapi kalau untuk kita jual betina saja. Kalau untuk jantan memang kalau mau ada uang lebih beli monggo. Kalau semisal beli bunting otomatis gak siap pejantan. Terus dengan bakalan yang untuk jantan kedepannya juga bisa. Otomatis kalau jantan jangan yang biasa. Iya yang bagus sekalian ya. Minimal yang cross Texel atau cross Merino yang angkanya nominalnya kalau sudah merata di paling ketemunya jogrok sama kilo itu sama sih, lebih kurang di 120-an ribu lah per kilo, 100 lebih lah, 100 ke atas. Ya. Oh, kalau untuk betina lokal sih di per kilonya 65, itu rata-rata sudah bunting di berat 25, lebih kurang di 1.600-an. 1.600.000-an ya. Kalau jenengan mau yang agak kecil bisa 1.500. Kalau mau agak besar lagi bisa 1.700 gitu. Berarti jadi yang menentukan anggaran itu jenengan sendiri. Berarti kalau bisa jadi kalau mau memulai dengan lokal dulu 10 betina dengan 1 jantan itu 20 juta aja sudah cukup ya? Sudah. Nah, kalau di nominal budget uang itu lebih kurang loh ya. Kalau lokal di 20 juta ke bawah, 20 jutaan lah maksimal. Kalau untuk cross Texel 30 sampai 35 juta. 30 sampai 35 Soalnya kalau cross Texel ini speknya sudah beda. Jadi kan mau yang tanggung apa yang super jumbo kan gitu. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi setelah itu Mas Bagus, setelah tadi sudah bang pakan sudah, terus sekolah sudah, bikin kandang sudah, pemilihan domba sudah, terus pembuatan pakan Mas Bagus. Kalau pakan sebaiknya dari hijauan segar atau disilase atau tadi, konsentrat seperti apa Mas? Sekarang banyak keluhan di saya sih. Kadang kan gini ya, kalau memang gini, kalau nggak mau beresiko loh teman-teman ternak ya, itu logikanya ternak itu seneng makan hijauan. Jadi semisal mau kasih hijauan langsung ke monggo. Kalau masih mau dibuat silase juga bisa, dalam arti bahan dari hijauan. Jangan nanti kita buat silase terus rumputnya dilayukan, itu jangan. Kebanyakan nggak kemakan itu nanti. Malah dilayukan malah nggak kemakan ya? Nggak kemakan, jadi lebih baik hijauan terus kita proses. Kalau kadar air dia terlalu tinggi berarti untuk pengeringnya dikasih lebih, gitu aja. Gitu. Kalau itu tadi sudah, ini cuma teori ya. Kan soalnya jelas di awal sudah kita katakan kalau memang di sekolah tadi sudah mencakup itu sih kan gitu. Lebih baik ya kalau memperingan sih ya silase sama konsentrat gitu aja. Silase, konsentrat kayak gitu. Nah, kalau kebutuhan ternak sendiri sih Mas, per hari itu seberapa sih Mas biasanya Mas? Kebutuhan per hari. Biasanya kita kalau berani boros di awal nanti menekan di belakang gitu aja. Jadi semisal kita jangan mikir operasional dulu, jangan takut kita rugi dulu kalau mau berhasil. Jadi kita senangkan ternak kita dulu, kita maksimalkan ternak kita dulu, jangan mikir profit uang dulu. Kita yang dihitung itu profit ternak dulu. Dalam arti kita mempunyai induk 10 ekor, setidaknya kita nanti mempunyai 10 ekor dengan lahir dengan selamat, dengan semaksimal mungkin, mengosongkan kematian gitu aja. Nanti dengan sendirinya kita bisa ngalkulasi pakannya itu harus disiapi berapa atau operasionalnya habis berapa gitu. Tapi kalau di kandang kita sih ya, ada sih perhitungan itu ada. Cuma kadang saya sering jawab, soalnya yang kita ceritakan itu ternak yang sudah jalan. Itu kebutuhannya cuma sedikit. Kalau ternak saya itu yang besar sama yang baru datang itu malah banyak yang baru datang makannya. Kalau ternak saya itu semisal itu silase 1 kilo dengan konsentrat 3an tuh sudah cukup kenyang. Gitu. Tapi dengan ternak yang baru kita kasih 3 kilo pun tuh nggak akan cukup. Tapi kalau kita katakan nanti kita cerita sehari sekian takutnya nanti dijatah. Berarti sebaiknya sekalian bisa dihitung itu mungkin nanti pas waktu mau jual. Dihitung habisnya berapa, nanti pas
ini kita menentukan harga jualnya gitu ya Mas Yang Bagus, terpenting untuk pemula modal dari saya, modal pesanan juga modal uang ya. Ya. Modal edukasi dari saya itu yang penting berhasil ternak dulu. Yakin saja lah intinya wong dikasih makan kok nggak dibuang, ruginya di mana kan gitu. Iya. Logikanya kan seperti itu, Mas. Berarti kalau biasanya ada ternak itu yang mulai diiri dulu terus tiba-tiba di belakang pengeluaran tinggi, kalau di Mas Bagus ini dibalik ya. Iya. Dari yang tinggi nanti turun-turun dengan sendirinya gitu ya. Jadi yang penting sekarang kita jangan meminit atau menekan pakan dulu, mengelos pakan dulu, memaksimalkan hasil ternak dulu. Gitu. Soalnya banyak loh Mas kendala-kendala di ternak. Apa? Lahir nggak keluar susu, induk bunting lumpuh gitu, soalnya kurang nutrisi. Otomatis nutrisi ini hubungannya dengan uang pakan yang bernutrisi lebih kan gitu. Takutnya kalau kita memasukkan operasional yang lebih, takutnya rugi tapi ternyata malah babak belur. Iya. Oke teman-teman, itu tadi tips-tips beternak dari Mas Bagus seperti itu. Nah nanti mungkin ada sesi lain tentang pemasaran teman-teman. Nanti kita tanya kupas tuntas Mas Bagus dulu pemasarannya awal mulanya seperti apa sampai bisa terus jualan. Wah sekarang per hari mampu jual berapa Mas Bagus? Untuk per hari sih nggak setiap hari sih Mas. Nggak setiap hari ya? Seenaknya per bulan lah. Nah per bulan? Per bulan 4-500 ekor. Nah segitu teman-teman. Ya mantap sekali kan teman-teman. Nanti kita ulas itu penjualannya seperti apa, cara-cara metodenya seperti apa. Nanti kita bahas teman-teman. Atau teman-teman mau dibuatkan video di kandang wedus Bagus ini tentang apa, silahkan tulis saja di kolom komentar teman-teman. Oke terima kasih ya Mas Bagus ya. Oke Mas Danang. Nah nanti tulis di kolom komentar aja teman-teman apa saja yang mau ditanyakan. Dan jangan lupa teman-teman ketika beli mesin chopper nanti mendapatkan minta kaos ini teman-teman. Dan kalau sudah 1000 unit nanti kita akan buatkan video pengundian, kita live aja nanti ya Mas Bagus ya. Live aja. Nah nanti kita live 1 unit chopper gratis. 1 unit mesin chopper gratis teman-teman. Itu ketika kami sudah mencapai 1000 penjualan teman-teman. Nah oke teman-teman Domba Bagus, bagi kalian yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.